Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, baik guru, kepala maupun pengawas yang mungkin barangkali ada beberapa hal terkait dengan kesulitan membuat laporan kinerja. Berikut saya sampaikan bagaimana cara membuat laporan kinerja. Izin share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, eh, karena ini banyak pertanyaan, bagaimana cara membuat laporan kinerja guru, tentu saya tidak bisa menjawab satu persatu, maka lebih baik saya sampaikan dalam bentuk video tutorialnya. Pertama untuk guru, terlebih dahulu, laporan kinerja bulanan guru. Nah, kita ini dilakukan dalam setiap bulan. Apa yang harus dikerja, apa yang pernah dikerjakan oleh guru pada setiap hari ditulis dalam sebuah laporan. Saya ambil contoh, misalkan, satu, untuk di bulan Mei. Karena bulan Mei itu di situ adalah kalender masuk tanggal berapa mulainya. Kalau misalkan kalendernya masuk tanggal 2, tanggal 2. Kalau yang libur kita tulis libur. Misalkan tanggal 2 Mei 2023. Kegiatannya apa pada saat tanggal 2 Mei itu yang kita lakukan? Misalkan pada tanggal 2 Mei kita melakukan kegiatan atau melaksanakan proses pembelajaran. Melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Nah, outputnya apa dari kegiatan proses pembelajaran itu? Belajar mengajar di kelas, misalkan di kelas. Apa outputnya? Misalkan outputnya terlaksananya kegiatan KBM di kelas. Kalau ingin konkret silakan saja misalkan di kelas 7A, di kelas 7 dengan bukti fisik misalkan adalah apa? Absen, kehadiran siswa itu. Dan misalkan Bapak Ibu membuat materi pembelajaran dalam bentuk PPT, PowerPoint. Nah, volumenya Bapak Ibu pada tanggal 2 Mei itu melaksanakan kegiatan pembelajaran berapa jam? Oh, ternyata 6 jam, berarti 6 JPL. Keterangannya tinggal tulis pembelajaran di kelas terlaksana dengan baik. Tuh. Apalagi pada tanggal 7 yang Bapak Ibu lakukan itu kan jumlah jam pelajaran itu Ibu kan nggak mungkin cuman hanya melaksanakan mengajar 6 jam saja misal. Mungkin ada kerjaan lain, misalkan satu, melakukan revisi RPP untuk pembelajaran berikutnya. Nah, ini Ibu melakukan revisi RPP pada pelajaran berikutnya. Outputnya apa? Berarti outputnya kalau output itu kan hasil. Berarti dokumen RPP yang sudah direvisi. Nah, berapa jumlah dokumennya RPP yang sudah direvisinya? Kan RPP itu kalau di kurikulum 2013 dibuat untuk satu KD. Nah, Ibu melakukan revisi RPP itu untuk berapa KD? Untuk satu KD, volumenya berarti satu KD atau satu kompetensi.
kompetensi dasar. Mau ditulis satu kompetensi dasar boleh, ditulis satu KD boleh, satu KD. Keterangan terlaksana. Kalau misalkan ternyata dalam melakukan revisi RPP untuk pembelajaran itu Bapak Ibu tidak terlaksana dengan sempurna, misalkan hanya terlaksana sebagian ya Bapak Ibu catat di keterangan ini revisi RPP terlaksana sebagian. Kalau terlaksana semuanya, semuanya. Misalkan. Di sini Bapak Ibu punya target. Awalnya di sini kan mau rencana 2 volume. Tapi revisi RPP terlaksana hanya 1 KD. Misalkan. Hanya 1 KD. Terus berikutnya, kalau Bapak Ibu ada jadwal mengajar, tulis pembelajaran seperti ini. Kalau misalkan tidak ada jadwal mengajar, misalkan di tanggal 3 Mei, Bapak Ibu ingin menulis tanggal 3 Mei 2023. Kebetulan tidak punya jam mengajar. Apa kegiatannya yang dilakukan adalah misalkan melakukan pemeriksaan pemeriksaan hasil penilaian harian siswa. Nah, ini Bapak Ibu memeriksa ulangan harian siswa pada hari itu karena tidak ada jam mengajar misalkan. Outputnya apa? Terlaksananya. Atau kalau bisa terlaksananya, tulis saja Bapak Ibu. Dokumen hasil pemeriksaan penilaian harian siswa. Nah, pada penilaian harian siswa itu, Bapak Ibu jumlahnya dokumennya itu kan berarti banyak. Volumenya berapa siswa yang periksa? Misalkan jumlahnya 32 siswa. Keterangan, tulis saja terlaksana kegiatan, terlaksana semua. Semua. Apalagi kira-kira contohnya, misalkan Bapak Ibu eh, kebetulan pada tanggal tersebut eh, mengikuti tidak ada mengajar, kemudian mengikuti webinar tanggal 4 Mei misalkan 2023 boleh atau mengikuti kegiatan webinar kurikulum Merdeka. Outputnya apa gitu. Setelah Ibu melaksanakan kegiatan webinar kurikulum Merdeka itu apa outputnya? Apa kira-kira outputnya? Nah, outputnya adalah misalkan dokumen materi webinar terkait kurikulum Merdeka. Nah, volumenya Bapak Ibu mengikuti webinar itu berapa jam? Misalkan berapa jam volumenya itu? Kegiatan webinar itu ternyata 8 CPL. Nah, gitu. Isi keterangan kegiatan terlaksana dengan baik. Itu semuanya. Apalagi kira-kira misalkan karena di awal bulan Juni atau di awal Januari, misalkan tanggal 2 Januari. Kemarin itu
Bapak Ibu kira-kira kalau tidak salah mulai tanggal berapa? 19 April ya. Kira-kira kalau nggak salah tinggal 19 April itu sampai tanggal 26. Bapak Ibu libur kan? Tulis saja di sini nggak apa-apa. 19 April, 19 sampai dengan 25 April 2023. Tidak ada kegiatan, kasih keterangan aja. Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Nah, ini ya kosong outputnya. Paling kalau mau outputnya adalah Bapak Ibu surat keputusan atau kalender pendidikan, revisi kalender pendidikan. Dah, tulis. Kalau dikosongkan juga nggak ada masalah. Ini misalkan ini dikosongkan semua oleh Bapak Ibu nggak ada persoalan, kosong semua. Kemudian itu kan ada yang diminta misalkan dari Januari. Nah, kalau Januari Bapak Ibu misalkan tanggal 2 Januari. Nah, tentu harus ada kegiatan yang relevan yang Bapak Ibu lakukan sebagai guru di awal tahun ajaran itu. Misalkan pembelajaran belum dimulai, tetapi Bapak Ibu kan sudah harus di kantor. Misalkan pembelajaran siswa masih libur, nah tidak boleh dicantumkan libur siswa di sini. Sebab Bapak Ibu tetap masuk, absen berjalan walaupun siswa libur. Maka harus ada kegiatan. Apa kegiatannya? Misalkan Bapak Ibu tulis di sini tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023, kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan di kantor? Satu, misalnya, melakukan review silabus, silabus, silabus mata pelajaran. Kemudian sama Bapak Ibu juga misalkan melakukan review atau revisi. Boleh, ini mau review boleh, revisi boleh. Revisi silabus tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian yang kedua apa? Kalau misalkan mau disatu-satukan boleh. Kalau misalkan sekaligus 2 sampai 4 Januari melakukan revisi RPP. Nah, ini mau dilengkapi boleh silabus semester genap tahun pelajaran 2023 melakukan revisi RPP semester genap. Semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Nah, misalkan butuh waktu 2, 3, 4, ini kan 3 hari butuh waktunya. Nah, apa output yang diperoleh? Ya, dokumen. Dokumen apa? Dokumen RPP. Tulis di sini dokumen RPP hasil revisi. Dokumen silabus ya. Dokumen silabus hasil revisi. Kemudian apa di sini lagi? Dokumen RPP hasil revisi. Nah, silabus kan silabus mah itu kan satu. Tulis saja volumenya satu paket gitu.
atau satu semester satuannya. Nah, kalau dokumen RPP itu kan RPP dibuat kan setiap KD di kurikulum 2013. Berapa KD dalam semester genap itu? Oh, ada 4. Saya tulis 4. 4 apa? 4 RPP. Nah, ini kalau disatukan 2 sampai tanggal 4. Ternyata Bapak Ibu tidak mau menyatukan, misalkan mau dipisah. Boleh kalau mau dipisah, berarti tinggal diperinci satu-satu. Misalkan tanggal 2 Januari 2023. Bapak Ibu hanya melakukan revisi silabus RPP aja, silabus saja, silabus semester genap. Atau berarti ya Bapak Ibu tinggal ini copy saja dokumen silabus hasil revisi. Tulis di sini. Kemudian untuk berapa ini volumenya? Satu semester. Keterangannya sama ya, terlaksana dengan baik atau terlaksana sebagian, belum terlaksana semua. Apa yang Bapak Ibu lakukan saja tulis. Contoh lain apa kira-kira yang yang misalkan pernah Bapak Ibu lakukan? Oh, ternyata pada tanggal 3 Januari 2023 ada kegiatan yaitu rapat dinas di satuan pendidikan terkait dengan pembelajaran, kegiatan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2022-2023. Nah, ini kan kegiatan rapat. Apa outputnya yang diperoleh? Yaitu dokumen keputusan rapat dan daftar hadir. Dokumen keputusan rapat berikut daftar hadirnya. Tuh. Kemudian ada berapa volumenya? Nah, volumenya kan Bapak Ibu melakukan rapat dinas di situ. Berapa jam? Kira-kira 6 CPL atau misalkan 3 jam. Oh, tulis waktu juga boleh, misalkan 180 menit. Nah, kalau yang terkait dengan volume, kalau misalkan volumenya dikaitkan dengan dokumen keputusan rapat ya berarti Bapak Ibu menulis dokumen keputusan rapat ya cuma satu dokumen gitu. Dan seterusnya yang dilakukan. Termasuk kepala juga, misalkan kalau kepala melaksanakan kegiatan apa, rapat dinas di kantor Kementerian Agama. Dokumennya keputusan rapat dan daftar hadir. Nah, satu dokumen terlaksana. Atau misalkan boleh jadi dokumennya keputusan rapat, daftar hadir, dan daftar undangan. Silakan aja tulis apa adanya. Nah, itu untuk kepala. Misalkan ada lagi kepala tanggal 4, tanggal 4, tanggal misalkan tanggal 9 Januari 2023. Misalkan kegiatannya apa? Melakukan kegiatan supervisi pembelajaran di kelas. Nah, dokumennya apa? Output yang dihasilkan apa? Yaitu instrumen hasil
supervisi pembelajaran. Nah, nah, pada tanggal 9 Januari berapa orang yang disupervisi itu? Misalkan kan ada 4 orang, berarti 4 guru. Berikutnya tanggal 10 Januari dilakukan lagi supervisi berapa hari dan seterusnya. Contoh lain misalkan untuk guru BK tanggal 10 Februari 2023. Guru BK kan ada masuk kelas, juga ada yang membuat laporan. Nah, apa kegiatannya kebetulan kalau misalkan tidak masuk kelas, lakukan. Apa kegiatannya? Merekapitulasi, misalkan hasil bimbingan siswa atau layanan belajar siswa. Outputnya apa? Output dari merekapitulasi hasil itu ya dokumen terkait dengan grafik rekapitulasi hasil layanan belajar siswa. Kan di BK itu ada layanan belajar atau layanan akademik, ada layanan individu, ada layanan sosial. Nah, berapa yang diperoleh dari dokumennya itu? Misalkan ada 2 dokumen, ya tulis 2 dokumen. Itu keterangan terlaksana. Nah, pada hari yang sama kebetulan juga mengajar guru BK itu. Berarti kasih nomor. Satu, kegiatannya apa? Kemudian yang kedua, apa kegiatannya? Misalkan yang keduanya adalah mengajar atau memberikan bimbingan atau layanan karir di kelas. Nah, apa dokumennya? Outputnya yang dihasilkan dari kegiatan itu. Outputnya adalah misalkan materi berupa PowerPoint yang terkait dengan layanan bimbingan karir. Terus apa sih dokumennya? Nah, pada saat itu mengajar berapa pada hari itu berapa kelas? Oh, ada 2 kelas. Nah, tulis terlaksana dengan baik. Contoh lain, apalagi silahkan. Misalkan kemarin pada saat Januari itu kita melakukan kegiatan hari ulang tahun amal bakti tanggal 5 Januari 2023. Kegiatan apa pada saat itu? Mengikuti upacara Hari Amal Bakti Kemenag yang ke-77. Ke-77. Outputnya apa yang dihasilkan itu terkait dengan ketika kita mengikuti upacara Hari Kementerian Agama yang ke-77 itu. Nah, outputnya apa? Hasil yang kita peroleh. Output itu hasil kan bicaranya. Outputnya apa? Nah, misalkan outputnya adalah
Kegiatan upacara berjalan lancar dengan dokumen berupa foto dan daftar hadir. Nah, volumenya. Nah, ini volume kan menyangkut tentang output kegiatan upacara bendera ini. Ya, satu kegiatan saja. Ini terlaksana. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Terusnya, Bapak Ibu bisa diisi sesuai dengan apa yang dilakukan. Bisa jadi ininya adalah harinya panjang, seperti ini. Kalau ada cuti, cuti libur, tuliskan cutinya. Kalau misalkan ada, ya kalau misalkan tidak dimasukkan juga yang cuti nggak perlu. Tapi sebaiknya dicantumkan terkait dengan hari yang seharusnya efektif tapi cuti. Kecuali hari Minggu itu kan sudah tidak dicuti, tidak ditulis lagi juga sudah jelas bahwa hari Minggu adalah libur begitu. Dan seterusnya setiap kegiatan apapun yang Bapak Ibu lakukan bisa saja dalam satu hari itu melaksanakan satu kegiatan, dua kegiatan, tiga kegiatan, atau sebaliknya dalam beberapa hari ada satu kegiatan. Nah, contohnya kalau dalam beberapa hari dan satu kegiatan kan seperti ini. Atau contoh lain misalkan dalam beberapa hari kita melaksanakan satu kegiatan. Misalkan dari tanggal 8 sampai dengan selama 5 hari, 8, 9, 10, 11, 12. 12 misalkan Februari 2023. Nah, Bapak Ibu mengikuti kegiatan DDWK. Oke. Diklat di wilayah kerja. Kegiatan DDWK terkait apa? Misalkan terkait dengan model, diklatnya apa materi model pembelajaran. Nah, outputnya apa yang dihasilkan itu. Kan? Materi atau pengetahuan, diklat, dan apalagi misalkan daftar hadir serta surat tugas. Nah, ini kan sudah jelas. Tinggal Bapak Ibu menyebutkan jumlah outputnya ini, dokumen materinya ada. Kalau di volumenya boleh Bapak Ibu tulis berkaitan dengan materi, boleh juga ditulis tentang jam. Berapa JPL, kan itu selama 5 hari. Biasa satu hari itu 8, 8 kali 5 berarti 40 JPL. Keterangan kegiatan terlaksana dengan lancar. Dan seterusnya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi termasuk juga kalau untuk pengawas sama. Misalkan kalau saya ingin mencontohkan terkait dengan pengawas. Kemarin ada kegiatan, misalkan kegiatan di awal Januari, tanggal 5 Januari 2023. Apa kegiatannya misalkan Pak? Yaitu melakukan revisi terkait RPA, Rencana Kepengawasan Akademik, untuk semester genap atau semester ganjil. Kalau pengawas kan pakai tahun anggaran. Jadi semester ganjil 2023. Outputnya apa? Setelah melakukan revisi, ya dokumen. Dokumen hasil revisi RPA semester ganjil 2023.
Nah, berapa jumlah dokumennya yang sudah direvisi pada saat itu? Berapa RPA? Oh, ternyata ada 5 RPA, 5 dokumen RPA. Kegiatan misalkan terlaksana dengan baik atau dengan lancar. Baik. Kalau hanya sebagian, sebagian. Kalau sudah terlaksana semua, ya syukur laksana semua. Contoh lain, misalkan tanggal 6 Januari 2023, ya kan, melakukan pembinaan di madrasah. Dokumennya apa outputnya? Outputnya ya materi pembinaan dan surat keterangan. Nah, pada tanggal 6 Januari, berapa madrasah yang kita bina? Misalkan 2 madrasah, ya tulis 2 madrasah. Keterangannya, kegiatan pembinaan terlaksana dengan lancar. Dan seterusnya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita cara membuat laporan kinerja bulanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan silakan Bapak Ibu tulis saja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi pemaknaannya adalah output itu hasil yang diperoleh. Nah, hasil yang diperoleh itu bisa berupa dokumen, bisa berupa daftar hadir, bisa berupa surat undangan, itu outputnya bisa berupa materi, begitu. Dan berbagai macam. Kalau volume itu terkait dengan outputnya, misalnya, bisa terkait dengan kegiatannya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.